ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong paling kontroversial, maka itu tidak lain adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pencatat wahyu dan pendiri dinasti Umayyah ini adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah, yang sebelumnya sangat memusuhi Islam. Sikapnya terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap makar dan tergolong bugot atau pemberontak. Sosok Muawiyah memang kerap menjadi sorotan di kala itu, bahkan sampai ada yang membencinya habis-habisan. Berbagai julukan pun kemudian ditebalkan kepadanya. Misalnya disebut licik, culas, musang berbulu domba, dan pengkhianat. Demikian pula tindakannya mengangkat putranya Yazid sebagai khalifah, dituding telah menciptakan sistem baru yang tak pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, jasa Muawiyah tak bisa diabaikan begitu saja. Ia tak hanya mampu mengakhiri konflik antar muslim sendiri pada masanya, tapi juga berhasil membangun sebuah dinasti yang telah memberikan begitu besar jasanya bagi dunia Islam, yaitu dinasti Umayyah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tentara dari umatku yang mula-mula berperang mengarungi lautan sudah pasti mendapat surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah mencatat, Muawiyah yang bernama lengkap Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Harb bin Abdi Syams bin Abdul Manaf al-Quraisy al-Amawi adalah pemimpin armada angkatan laut umat Islam pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Muawiyah yang kerap juga disapa Abu Abdul al-Rahman lahir di Mekkah pada 602 Masehi atau kira-kira 5 tahun sebelum kenabian. Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipercayakan sebagai seorang penulis wahyu, walaupun ia baru memeluk Islam setelah penaklukan Mekkah atau Fathul Mekkah. Namun, menurut pengakuan Muawiyah sendiri, ia telah menjadi Muslim jauh sebelumnya, yaitu pada Yaum Al-Qadl, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan umroh setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 7 Hijriah. Ketika itu, datang menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan diri sebagai Muslim, tetapi keislamannya itu disembunyikan. Hal itu dilakukan karena ia mendapat ancaman dari keluarganya, terutama ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Namun saat penaklukan Mekkah, kedua orang tuanya pun menjadi sahabat Nabi dan memeluk Islam. Setelah keislamannya, ia mendapat kepercayaan dari Rasulullah SAW. Muawiyah adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah dan juru tulis Nabi Muhammad SAW. Namun, kalangan Syiah sampai saat ini tidak mengakui Muawiyah sebagai khalifah dan sahabat Nabi karena dianggap telah menyimpang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia diakui sebagai khalifah sejak Hasan bin Ali menyerahkan tahta kekuasaannya, yang selama beberapa bulan menggantikan ayahnya sebagai khalifah. Dia menjabat sebagai khalifah mulai 661 Masehi atau di umur 58 atau 59 sampai dengan 680 Masehi. Terjadinya perang Siffin makin memperkokoh posisi Muawiyah dan melemahkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Walaupun secara militer ia dapat dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hal ini adalah karena keunggulan saat berdiplomasi antara Amr bin Ash kubu Muawiyah dengan Abu Musa al-Ash'ari kubu Ali yang terjadi di akhir peperangan tersebut. Seperti halnya Amr bin As, Muawiyah adalah seorang administrator dan negarawan yang ulung. Muawiyah adalah sahabat yang kontroversial
dan tindakannya sering disalahartikan. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu tergolong zaman kritis di mana benih kemurtadan mulai merebak. Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi mereka. Muawiyah pun ikut dalam satu pertempuran itu, yaitu perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Setelah pemberontakan internal selesai, kaum muslimin mengalihkan pandangannya. Mereka keluar, yakni membebaskan negeri di sekitar mereka dari pemimpin zalim. Abu Bakar mengirim pasukan ke banyak tempat termasuk Syam, yang satu pasukan dikomandani oleh Muawiyah. Demikian pula setelah Abu Bakar wafat, Khalifah Umar bin Khattab sebagai penggantinya tetap mempercayakan Muawiyah sebagai seorang komandan yang handal. Misalnya, terlihat ketika Umar menugaskan Muawiyah untuk membebaskan Qasariyah atau sekarang Caesarea, satu kota dekat Tel Aviv, ibu kota Israel sekarang. Namun, ternyata Quraisy memiliki benteng pertahanan dan pasukan yang sangat kuat. Setelah Qasariyah dikepung dalam waktu cukup lama, Muawiyah pun berhasil menerobos kota tersebut. Mendengar keberhasilan saudaranya, Yazid bin Abu Sufyan, yang juga seorang gubernur Damaskus, meminta Muawiyah untuk ikut membebaskan pesisir Syams setelah bertarung melawan orang-orang Romawi. Muawiyah dan prajurit berhasil menang setelah Muawiyah membuktikan kekuatan atas dua peristiwa sebelumnya. Umar mengangkatnya sebagai gubernur Yordania pada 17 Hijriah. Begitu pula ketika saudara Muawiyah, Yazid bin Abu Sufyan, meninggal dunia karena wabah penyakit taun pada tahun 18 Hijriah. Menurut sebagian ulama, taun adalah wabah pes. Tetapi ada pula yang berpendapat taun masih belum jelas termasuk kategori penyakit apa. Untuk mengisi kekosongan, Umar bin Khattab menugaskan Muawiyah untuk menggantikan posisi saudaranya, memimpin Damaskus, Ba'labak atau Baalbek atau Yordania sekarang. Demikian pula saat kerajaan besar Bizantium dan Persia terus menyerang daerah perbatasan kekhalifahan. Untuk menahan hal itu, Muawiyah membagi pasukan menjadi dua, yakni pasukan musim panas dan pasukan musim dingin. Selain itu, Muawiyah menutup celah-celah di kota-kota perbatasan agar tak diserang. Muawiyah sempat memimpin penyerangan musim panas melawan Bizantium di tahun 22. Mayoritas kaum muslimin pada saat itu adalah orang Arab. Mereka adalah orang-orang yang tidak akrab dengan laut. Namun, Muawiyah menyadari pentingnya angkatan laut dan di zaman Umar ia mulai membangunnya. Sayangnya, Umar tidak mengizinkan Muawiyah memakai angkatan laut karena ia tidak mau kaum muslimin habis ditelan laut karena mereka tidak familiar dengan laut. Angkatan laut baru dipergunakan pada zaman Utsman bin Affan untuk membebaskan Siprus. Sebagaimana Umar, Utsman bin Affan tidak memakzulkan Muawiyah. Ia terus memberi Muawiyah kekuasaan menjadi gubernur daerah mayoritas Syams. Ia menguasai daerah yang sangat luas dan telah menjadi gubernur Utsman yang paling berpengaruh. Di awal pemerintahan Utsman, di Syams ada beberapa gubernur, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan, Umair bin Sa'ad al-Ash'ari, dan Alqamah bin Khalid bin Walid di pendudukan Palestina. Namun karena Umair sering sakit-sakitan, ia mengundurkan diri dari jabatannya. Utsman pun memberikan Hims kepada Muawiyah. Setelah itu Alqamah wafat. Utsman pun memberikan Palestina kepada Muawiyah. Hal ini membuat Muawiyah menjadi gubernur Syam seluruhnya. Sampai akhir hayat Utsman, Muawiyah mengontrol daerah Syam. Pada zaman modern, Syam meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Jadi bisa dibayangkan seluas apa daerah kekuasaan Muawiyah ketika itu.
Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan inspeksi militer ke daerah perbatasan daerah kekuasaan di Syams, misalnya ke Antakya dan Tarsus di tahun 25 Hijriah, ke Daruliyah tahun 31 Hijriah. Perbatasan yang berbentuk kepulauan ini diserahkan penjaganya kepada Habib bin Maslamah. Muawiyah juga beberapa turun langsung memimpin pasukannya sampai merambah celah bukit di Konstantinopel. Setelah sebelumnya ditolak Umar, Muawiyah kali ini mencoba meyakinkan Utsman untuk memakai angkutan laut dengan membebaskan Siprus. Utsman mengizinkannya dengan syarat Muawiyah harus membawa istrinya dan pasukan yang berangkat harus dengan kemauannya sendiri. Dalam misi pembebasan ke Siprus, kekhalifahan berhasil mengumpulkan hingga 1.700 armada kapal. Muawiyah memang tak bintang bersinar terang pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Sayangnya, di akhir pemerintahannya, Utsman menerima cobaan yang sangat berat. Misalnya, dituduh korupsi, boros, mengangkat keluarganya sendiri untuk menduduki jabatan penting, dan sebagainya. Sampai akhirnya ia wafat dibunuh dan posisinya digantikan oleh Ali bin Abu Thalib. Pada masa-masa genting tersebut, Muawiyah tetap setia membantu Utsman. Bahkan saat mendengar berita terbunuhnya Utsman, Muawiyah berpidato di depan penduduk Syams. Ia bersumpah akan menuntut kematian Utsman, dan dendam yang membara ini mengawali fitnah-fitnah kaum muslimin setelahnya